Assalamualaikum, halo semuanya, selamat datang di channel Ewok Story. Pada kali ini, saya akan menceritakan alur dari sebuah film Korea keluaran tahun 2018, yaitu Champion, yang dibintangi oleh salah satu aktor favorit saya, yaitu Mak Dong Seok, atau biasa disebut Don Lee. Bagaimana cerita Don Lee pada film ini? Sebelum itu, subscribe dan klik loncengnya dulu, biar kalian tidak ketinggalan updatean dari channel ini. Baiklah, yuk kita langsung aja ke ceritanya. Di awal film, kalian akan melihat security di salah satu klub di Los Angeles yang sedang berjaga, lalu berkeliling, bernama Mark. Di sisi lain juga ada seorang pria Korea yang terlihat sedang mencari-cari seseorang di klub itu. Pria itu bernama Park Jin-ki. Jin-ki melihat ke sana kemari hingga dia tidak sengaja menyenggol salah satu pengunjung bar dan akhirnya membuat keributan di sana. Mark yang pada saat itu berkeliling langsung menghampiri keributan dan menyeret Jin-ki karena terlihat dialah yang membuat masalah. Jin-ki meminta Mark untuk melepaskannya yang ternyata mereka saling kenal. Mark mengatakan jika dia membuat onar terus-menerus, Mark akan menghajarnya dan tidak akan lagi membantunya. Jin-ki menjelaskan kepada Mark bahwa tujuan dia ke situ memang untuk mencari Mark. Pada saat itu, Jin-ki langsung tiba-tiba memohon kepada Mark untuk bermain satu game lagi dan Mark mengatakan tidak mau karena tidak mau tangannya kotor. Sampai di sini biar saya jelaskan dulu latar belakang Mark dan siapa Park Jin-ki ini. Sebenarnya sebelum menjadi security, Mark adalah seorang atlet panco profesional dan sempat beberapa kali menjadi juara di Amerika. Namun karena banyak orang yang tidak suka orang Korea menjadi juara di Amerika, Mark dituduh melakukan aksi rasisme dan dia pun akhirnya dikeluarkan dari Liga Panco Profesional Amerika. Nah, si Jin-ki ini suka bermain judi dan dia sering bertaruh di pertandingan panco di klub itu. Dan karena pada saat itu dia kalah terus-terusan, Jin-ki akhirnya mencari Mark dan memintanya untuk ikut panco dan berniat memasang taruhan pada Mark. Lanjut. Karena kasihan pada Jin-ki yang terus-terusan memohon, akhirnya Mark mengikuti pertandingan panco di klub itu. Jin-ki yang pada saat itu percaya diri langsung memasang taruhan dan meminta kepada si Aki pemilik klub yang menyelenggarakan panco untuk menyerahkan semua uangnya jika Mark menang. Setelah itu Mark mulai adu panco dan ternyata menang. Jin-ki yang pada saat itu senang langsung mengambil semua uangnya, tapi pemain panco si Aki tidak terima dan terjadi keributan. Si Aki akhirnya memecat Mark sambil menunjuk-nunjuk. Mark yang saat itu tidak terima ditunjuk-tunjuk langsung meremas tangan si Aki dan pergi dari klub itu. Dari sini scene akan berpindah ke beberapa bulan kemudian, di mana Mark sudah bekerja sebagai security di sebuah supermarket. Di malam hari, di sela-sela istirahatnya, Jin-ki yang sebelumnya sudah pulang ke Korea menelpon Mark dan mengundang Mark ke Korea untuk mengikuti kejuaraan panco dunia yang sebentar lagi akan dilaksanakan di Korea. Mark sebetulnya ragu untuk kembali mengikuti kejuaraan panco, yang akhirnya karena beberapa alasan dia mengiyakan ajakan si Jin-ki ini. Keesokan harinya, Mark berangkat ke Korea dan sampai di sana Jun-ki sudah datang untuk menjemput Mark. Pada saat salaman, Mark langsung merames tangan Jun-ki karena kesal. Sebelumnya dia dijanjikan akan mengirim tiket pesawat, tetapi bohong. Setelah dari bandara, Mark dan Jun-ki makan di sebuah pesta akikahan anak temannya, yang sebetulnya Mark tidak percaya kalau itu temannya. Karena pas ditanya oleh Mark, dia agak terbata-bata menjawabnya. Di tengah perbincangan pada saat makan, Jun-ki mengatakan ada seorang rentenir di Korea yang menghasilkan uang dengan cara taruhan di bidang olahraga, dan Jun-ki berminat memasukkan Mark dalam permainan judinya. Kalau dalam olahraga bola, si rentenir ini mirip kayak mafia pengatur skor. Nah, setelah Mark makan dan berjalan-jalan di Korea, di malam hari Mark pulang ke hotel. Pada saat di hotel, ada sebuah hadiah kepulangan dari Jun-ki, sebuah smartphone yang sudah tersambung ke aplikasi Maps yang tujuannya adalah rumah ibunya Mark. Mark sebetulnya sudah 30 tahun tidak pulang ke Korea. Ibunya meninggalkan Mark di Amerika, lalu Mark diadopsi oleh seseorang di Amerika. Ibunya berjanji akan kembali lagi ke Amerika untuk menjemputnya. Namun sampai 30 tahun ini, ibunya tidak kunjung datang ke Amerika. Beralih ke cerita Jin-ki. Di sebuah lift supermarket, Jin-ki bertemu dengan seorang rentenir yang sebelumnya diceritakan, yang bernama Yu Chong-su. Jin-ki berpura-pura menjadi seorang agen atlet panconya Mark dan menawarkan kepada Chong-su untuk memasukkan judi di olahraga panco. Chong-su mengatakan jika memang Jin-ki bisa mengendalikan Mark, Chong-su bersedia. Jin-ki pun mengatakan bisa, dengan permintaan imbalannya harus 10% dari keuntungan. Jin-ki dan Chong-su pun sepakat pada saat itu. Kembali ke cerita Mark. Keesokan harinya Mark pergi ke alamat yang diberi Jin-ki. Pada saat akan memencet bel, dia ditanya oleh dua orang anak kecil yang bernama Jun-hye dan Jun-heong. Jun-hye terkesan melihat tubuh Mark yang besar, sedangkan Jun-heong curiga kepada Mark karena Mark adalah orang asing.
Ketika Mark bertanya lebih lanjut mengenai siapa aja orang yang tinggal di rumah itu, tiba-tiba Jin-ki menelpon dan mengajak Mark untuk bertemu Chong-soo di sebuah mall. Mark pun datang ke tempat Jin-ki, lalu di malam hari mereka bertemu dengan Chong-soo di sebuah mall yang dikelola oleh Chong-soo. Di mall tersebut, Chong-soo ternyata sudah menyiapkan meja panco sebagai permulaan dan juga untuk melihat kemampuan Mark. Dan pada saat itu juga Mark melakukan panco dan dia pun menang. Keesokan harinya, Mark datang lagi ke alamat rumah ibunya, tapi sekarang dia datang dengan sembunyi-sembunyi karena ingin tahu ibu dari anak-anak yang kemarin dia temui. Namun, ternyata Mark ketahuan oleh Junhee dan Junhyung. Lalu Mark pun pergi. Ibu dari anak-anak itu bernama Sujin. Ketika Sujin keluar rumah untuk pergi ke toko, ternyata Mark masih ada di sekitaran sana. Lalu dia mengikuti Sujin hingga sampai ke toko yang ternyata berada di mall yang dikelola Chong-soo. Mark yang saat itu sedang memperhatikan Sujin secara sembunyi-sembunyi dikagetkan oleh Jin-ki yang baru datang dan menghampirinya. Melihat Mark sedang memperhatikan Sujin, Jin-ki jadi mengira kalau Mark mengenalnya dan dia pun mengatakan akan berbicara kepada Sujin, tapi Mark melarangnya. Lalu Mark mengajak Jin-ki untuk pergi makan. Setelah mereka makan, Mark dan Jin-ki pergi ke lantai atas mall karena di sana akan diadakan pertandingan panco yang diadakan oleh Chong-soo. Di sana Mark memenangkan pertandingan panco itu dan Chong-soo mendapatkan banyak uang dari penonton yang memasang taruhan untuk kekalahan Mark. Namun, di ronde kedua, penonton banyak memasang taruhan untuk kemenangan Mark dan Mark diminta untuk kalah oleh Chong-soo. Tapi di sana ada sebuah insiden di mana Mark tidak suka ketika Chong-soo membentak Sojin yang pada saat itu menonton Mark, sehingga Mark memutuskan tidak mengalah dan Chong-soo pun marah sampai kontrak antara Chong-soo dengan Jin-ki pun batal. Berpindah ke scene selanjutnya. Jin-ki datang ke tokonya Sojin dengan niatan untuk menanyakan apakah Sojin ada hubungan dengan Mark. Sojin di situ kebingungan karena ragu untuk menjawab. Di saat itu juga, Chong-soo tiba-tiba datang, lalu melemparkan tas untuk mengusir Jin-ki. Chong-soo juga menyuruh anak buahnya untuk memukuli Jin-ki. Untungnya Mark datang dan menghabisi semua anak buah Chong-soo. Tapi mereka apes, karena di akhir pertarungan, tiba-tiba polisi yang ditelepon security mall datang dan menangkap mereka. Lalu Mark dan Jin-ki pun dibawa ke kantor polisi. Mark dan Jin-ki tidak bisa keluar dari kantor polisi jika tidak ada kartu identitas kewarganegaraan Korea. Karena pada saat itu, Mark memang statusnya warga Amerika. Di saat Mark mulai kebingungan karena ditanya-tanya mengenai status kewarganegaraannya, Sojin tiba-tiba datang ke kantor polisi membawa sebuah kotak peninggalan ibunya Mark yang isinya foto-foto Mark waktu kecil. Sojin juga mengaku sebagai adiknya Mark, lalu Mark pun bebas. Ketika bebas, Mark dan Jin-ki bingung mau tidur di mana. Akhirnya mereka menginap di rumah ibunya Mark yang sekarang ditinggali oleh Sojin. Di sini itu juga Mark mengetahui kalau ibunya sudah meninggal. Saya ceritakan dulu kisah Sojin dan Mark. Sojin sebetulnya tidak ada hubungan darah dengan ibunya Mark. Sojin bisa tinggal di situ karena dulu ibunya Mark kasihan melihat Sojin yang mengurus kedua anak sendiri dan banyak hutang. Yang akhirnya ibunya Mark mengundang mereka untuk tinggal di sana agar tidak usah sewa kosan. Jadi intinya mengurangi biaya hidupnya. Nah, sebelum ibunya meninggal, ibunya Mark pernah berwasiat kepada Sojin agar memberikan sebuah kotak kepada anaknya yang dia tinggal di Amerika jika anaknya datang ke Korea. Sojin sebetulnya tidak tahu wajah Mark, tapi setelah beberapa kejadian sebelumnya di mall dan Mark tiba-tiba datang ke rumah Sojin, Sojin pun yakin kalau itu orang yang dimaksud nenek dan ternyata benar. Lanjut, singkat cerita, Mark dan Sojin serta anak-anaknya mulai dekat karena Mark mengira Sojin memang benar adiknya. Di kemudian hari, Jin-ki mengajak Mark untuk pergi ke Busan karena di sana akan ada sebuah kompetisi panco yang diadakan oleh atlet panco nomor 1 di Korea. Mark dan Jin-ki pun pergi ke Busan. Sojin dan anak-anak juga ikut karena ingin menonton Mark bermain panco. Di Busan, ternyata Mark menang dan menjadi juara mengalahkan Kombo atlet panco nomor 1 di Korea. Jin-ki di sana ternyata sudah mengontak temannya yang bekerja di stasiun TV untuk merekam Mark. Jin-ki sebelumnya berniat untuk membuat video dokumenter mengenai kisah Mark yang ditinggal di Amerika dan menjadi atlet panco profesional, lalu bisa kembali lagi ke Korea dan bertemu keluarganya. Nah, itu dilakukan oleh Jin-ki untuk menarik sponsor karena kontrak dengan sponsor sebelumnya yaitu Chong-soo batal. Beberapa hari kemudian ketika di rumah, Mark diberitahu oleh Junhyung bahwa ibunya Mark sering mengirimkan email kepada Mark. Di sana Mark menyadari kalau dia memang tidak pernah membuka email. Akhirnya dia pun membuka emailnya. Dan ternyata memang ada beberapa email dari ibunya. Di email tersebut pun ibunya Mark memberitahu kisah Sojin. Dan akhirnya
Mark mengetahui kalau Sojin ternyata bukanlah adik kandungnya. Di situ Mark kecewa karena sebelumnya dia mendapat motivasi karena ternyata di Korea masih ada keluarganya, tapi ternyata tidak. Keesokan harinya, ketika Mark dan yang lainnya mengunjungi makam ibunya Mark marah kepada Sojin. Kenapa dia tidak jujur? Di sana Mark dan Jinki juga cekcok, yang akhirnya mereka berpisah. Tapi ketika Mark melamun di suatu tempat, dia menyadari bahwa Sojin dan anak-anak itu sudah seperti keluarga bagi ibunya, dan Mark pun sebetulnya merasa seperti itu. Akhirnya Mark pun kembali lagi termotivasi, dan kembali lagi berlatih untuk mempersiapkan kejuaraan Panco dunia yang menjadi tujuan awalnya datang ke Korea. Setelah beberapa hari berlatih, hari kejuaraan Panco tiba. Saat Mark datang ke stadium, di sana sudah ada Jinki yang menunggu dan meminta maaf kepada Mark yang akhirnya mereka berbaikan. Di kejuaraan Panco itu, ternyata Chongsu mengirim seorang atlet bernama Punch. Dia adalah atlet Panco profesional yang suka menghancurkan lengan lawannya. Di kejuaraan itu, Mark mengalahkan semua lawannya termasuk Kombo, atlet Panco nomor 1 Korea, yang kalah di semifinal. Melihat peluang kemenangan Punch yang kecil, Chongsu akhirnya memanggil Junki untuk menyogoknya agar menyuruh Mark untuk kalah. Tapi Junki menolaknya, dan alhasil dia pun dipukuli oleh anak buah Chongsu. Untungnya Mark yang sebelumnya melihat Junki masuk ke ruangan Chongsu menyadari kalau Junki tidak kembali-kembali. Dan akhirnya Mark pergi menyusul Junki. Junki pun terselamatkan, dan Chongsu beserta anak buahnya dibuat mampus oleh Mark. Setelah itu Mark melakukan pertandingan final dengan Punch, lalu menang. Junhee, Junhyung, Sujin, dan Junki langsung ke atas panggung dan merayakan kemenangan Mark. Setelah itu Mark mewakili Korea di ajang Olimpiade dan film pun selesai. Terima kasih sudah menyaksikan konten dari Ewok Story, dan subscribe jika kalian tidak ingin ketinggalan updatean film yang lain.